Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Marturia HKBP pada hari ini, Rabu 31 Mei 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita saat teduh sejenak. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang senantiasa melindungi dan memberkati setiap perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur buat napas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana Tuhan masih membangunkan kami dari tidur kami yang nyenyak, sehingga kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang luar biasa buat kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah kami Tuhan di dalam hidup kami, agar menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kegiatan yang akan kami lakukan dalam satu hari ini. Kami sampaikan doa permohonan kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi renungan kita pada hari ini, tertulis dalam Hosea 10 ayat 12. Demikianlah bunyinya. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi juru renungan kita, yaitu mengenai menaburlah dengan keadilan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Hosea menggunakan ilustrasi pohon anggur untuk membicarakan Israel. Dalam ilustrasi itu, Israel adalah pohon anggur yang tumbuh subur dan berbuah lebat. Ini melambangkan berkat yang melimpah dalam kehidupan umat yang dikasihi Tuhan. Ternyata semakin tambah diberkati, semakin Israel berselingkuh dengan ilah lain. Allah sungguh kecewa. Oleh karena itu Israel diganjar dengan kehancuran diri. Mereka akan kehilangan sesembahan atau ilah mereka itu, kehilangan raja mereka, dan mereka akan ketakutan menghadapi murka Allah yang dinyatakan kepada mereka. Israel tidak hanya kehilangan segala kemakmuran dan kesejahteraan hidup, melainkan mereka juga telah mengabaikan iman. Bahkan jati diri sebagai bangsa pilihan pun telah hancur. Hosea mengingatkan bangsa Israel bahwa sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sebab mereka sudah terlalu banyak berbuat dosa di hadapan Allah. Sekalipun sudah diperingatkan, mereka tetap saja melakukan kefasikan, kecurangan, kebohongan, dan mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal peringatan ini bertujuan agar mereka tidak dihancurkan, tidak diremukkan, dan agar tidak dilenyapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tanah baru ialah tanah yang demikian diabaikan dan mengeras sehingga tidak dapat menerima benih. Secara rohani hati umat itu sudah demikian keadaannya. Mereka perlu membuka hati dan pikiran mereka melalui kesedihan akan dosa dan suatu pertobatan yang akan membuka mereka bagi firman dan kehendak Allah. Mereka harus mulai menabur benih-benih kebenaran dengan sungguh-sungguh mencari kasih dan kemurahan-Nya yang setia. Ayat ini menjelaskan tentang rencana Allah mengenai Efraim,
kepadanya dipercayakan suatu tugas yang ibaratnya ialah mengelola tanah dan menabur. Tugas itu ialah menegakkan keadilan dan kasih setia dengan mencari Tuhan, tetapi Efraim justru melakukan lawannya. Ia sungguh berharap mereka kembali sadar dan bertobat dari dosa-dosa mereka, dan mulai menegakkan keadilan dan kasih setia Tuhan. Namun mereka berkeras kepala untuk mengikuti keinginan sendiri, maka mereka pun akan menuai kehancuran. Dengan demikian Hosea tetap mengulurkan harapan bagi bangsanya. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Jika mereka ingin menuai panen, Israel harus membuka tanah baru. Ia tidak akan menabur di antara duri-duri dan mengharapkan tuaian yang banyak. Hosea mengingatkan Israel bahwa masih ada waktu untuk mencari Tuhan. Jika mereka melakukannya dengan tulus, maka Allah akan menjawab dan menghujani mereka dengan keadilan. Meskipun mereka membutuhkan hujan rohani berupa keadilan atau keselamatan yang adalah kebutuhan utama mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di saat manusia di dalam keberdosaan, Tuhan telah menyelamatkan manusia. Dia mengasihi dan menyayangi bangsa Israel seperti dalam teks renungan kita pada hari ini. Tuhan menuntun umat Israel agar menabur keadilan dan menuai menurut kasih setia Tuhan. Dengan belajar dari pengalaman bangsa Israel, ketika kita tidak tunduk kepada Tuhan, maka kehancuranlah yang akan datang. Maka kita harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Ketika hukuman yang diberikan Tuhan kepada umatnya itu bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka, tetapi supaya bangsa Israel melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam setiap perjalanan mereka. Penghukuman yang Allah berikan kepada bangsa Israel juga agar menyadarkan umat bahwa kesuburan yang mereka alami tidak berasal dari dewa-dewa kesuburan Kanaan, yaitu Baal, melainkan dari Allah. Seharusnya umat mengetahui bahwa yang berperan dalam kehidupan mereka, baik di padang gurun maupun di Kanaan, adalah karena Allah sendiri. Sehingga tidak selamanya penderitaan itu bentuk penolakan Allah. Justru melalui penderitaan dan tekanan, namun Tuhan bekerja di dalam hidup bangsa Israel, di kehidupan kita untuk masa depan yang lebih baik. Umat tidak perlu memandang negatif setiap malapetaka yang menimpanya, sebab di balik penghukuman Allah, Allah bermaksud membuka mata kita tentang berbagai perbuatan tangannya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus saling mengucap syukur kepada Allah, baik pada waktu senang maupun pada waktu susah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita memang harus memperhatikan apa yang kita tabur dan bagaimana cara kita menaburnya di dalam berbagai bagian hidup kita. Tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana cara kita menuai hasil atau buah dari apa yang telah kita tabur selama ini. Kita tidak cukup hanya menabur sesuai dengan keadilan di dalam hidup kita, tetapi kita juga perlu menuai menurut kasih setia. Itulah yang Alkitab ajarkan pada kita pada hari ini. Kita tidak bisa hanya asal menuai begitu saja. Alkitab menuliskan bahwa kita haruslah menuai sesuai atau menurut belas kasihan, kasih dan kebaikan yang daripada Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami dan mengajari kami agar selalu hidup dalam rendah hati. Agar kami selalu setia untuk mengikuti Engkau di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan agar selalu menabur keadilan dan menuai kasih setia yang daripada Tuhan. Agar kami semakin memahami betapa besarnya kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami walaupun terkadang kami hidup di dalam dosa. Tapi Tuhan selalu menyertai kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami serahkan segala pekerjaan dan aktivitas kami pada hari ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Demikian juga Tuhan buat dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Tuhan berkenan menghapuskan segala dosa kami, agar kami mendapatkan berkat daripada-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.